Kamu ngerasa, Di Fahmi? mute, saya di mute. Saya belum sebut namanya, kamu udah ngerasa. Padahal saya sedang berbicara. Kalau saya katakan Joseph Smith seperti itu, kamu akan katakan itu nabi palsu. Oh, saya di Ya. Oh, jadi Paulus sejaman sama Yesus. Loh, sejaman dia. Oke, bagus. Nah, sekarang sebentar, begini. kita anggaplah dulu. Sekarang begini. Sebentar, kita anggaplah terhadap dulu. nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Murid sini siapa? Muridnya Yesus, ya kan? Nah, yang hidup sejaman dengan muridnya Yesus, Paulus atau nabi kami? Kamu jawab. Aku nabi. Di situ. Saul di situ. Mana? Di mana? Dia pengajar atau bukan? Di mana? Terus mengatakan aku adalah nabi. Di mana? Itu di Kisah Para Rasul bohong atau gimana? Iya, di mana? Jangan menipu lagi. Itu diksinya bukan dia mengaku langsung ya. Ya udah, dia nggak pernah. Justru orang yang sebentar. Justru kita melihat orang yang selalu mengatakan kenabiannya. Joseph Smith adalah nabi. Leah Eden mengaku aku adalah nabi. Dan nabimu mengaku. Itu menurutmu atau menurut Yesus? Itu menurutmu atau menurut Yesus? Ya. Waspadalah terhadap guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, murid-muridnya Yesus. Dia akan menyamar sebagai domba, padahal dia serigala buas. Walaupun dia bukan orang Yahudi, kalau dia bersama ahli Taurat, dia ngaku sebagai ahli Taurat, walaupun dia bukan ahli Taurat. Nyamar dia. Tragedi dan kemunafikan orang Farisi. Paulus dengan mulut yang mengaku aku orang Farisi, keturunan Farisi. Nah, siapa nabi palsu? Siapa pengajar palsu? Aku tanya kamu, di dalam Matius 7 ayat 15 yang palsu itu pesan Yesus kepada siapa coba? Orang yang sejaman dengan dia. Nah, orang yang datang sejaman dengan dia, Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab jujur. Enggak, aku tanya sekarang benar ialah nabi. Enggak ada kan? Berarti karena apa? Nabi Kisah Para Rasul bohong berarti. Gitu ada. Bacakan aja ayatnya. Kisah Para Rasul bohong. Paulus itu. Bentar bro. Enggak, aku yang dimana Paulus mengklaim. Silakan. Apakah basicnya harus pengakuan? Basicnya harus pengakuan atau enggak? Ini kontradiktif dengan perkataanmu. Katakan kamu mengaku Tuhan. Nah, ya. Lah maka dari ini juga Para Rasul bohong. Lah, di mana dalilnya? Oke. Gini. Kisah Para Rasul itu bukan pengakuan Paulus aku nabi, bukan, tapi mengatakan Saulus itu salah satu nabi. Sejatinya di ayat berapa? Nabi berapa? Itu bukan pengakuan Paulus langsung, bukan. Iya, oke. Penulis yang bilang. Di ayat berapa Paulus disebutkan sebagai nabi? Nah, di sana ada beberapa pengajar dan rasul. Salah satunya Saulus. Saulus pengajar atau rasul, bukan? Ya? Pengajar. Nah, tahu nggak pengertian nabi dan rasul? Tapi Rasul Paulus. Ada waspadalah terhadap nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu. Kamu dari tadi muter di mana ayat yang mengatakan bahwa nabi mana? Dia pengajar atau bukan? Oke. Biar gua bukain. Enggak, masalahnya begini. Masalahnya kita nggak konsisten. Kadang-kadang menerjemahkan nabi-nabi palsu, kadang-kadang guru-guru palsu. Oke, gini lah. Jadi saya boleh dong ngutip yang mana aja dong. Comot-comot. Bukan. Kitab saya nggak mungkin nggak konsisten. Yang nggak konsisten itu kamu. Coba buka. Tadi aja kamu udah berbohong kok. Tadi kamu udah berbohong. Sekarang berapa? Kisah Para Rasul berapa? Oke, silakan. Kisah Para Rasul berapa? Saya tanya sama kamu. Kisah Para Rasul berapa? Ada guru-guru palsu, ada nabi-nabi palsu. Ya kalau saya mau ngutip yang mana terserah dong. Paulus, dengar, terserah kamu mau ngutip, tapi statement kamu mengatakan Rasul Paulus adalah gitu. Saya pakai guru, mana? Guru aja. Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul. Oh, enggak, oke. Ini Fahmi ya. Yesus dengan kisah di Al-Quran konteks enggak? Ya, kalau melihat enggak, kalau menurutmu gitu, kalau menurutmu sendiri. Nah, kalau menurut saya dan otoritatif kalian itu sama. Sama, oke. Gini ya, kalau kita Yesus berkata hati-hatilah terhadap nabi palsu dan pengajar-pengajar. Ketahui kalau misalkan
hubungan antara ke-12 rasul dengan disebutkan Yakobus, Yohanes, dan Petrus yang sebagai sosok guru jemaat. Sangat baik Bentar. tapi dibunuh ya. Loh, itu kan sebelum pertobatan. Setelah pertobatan, mereka persekutuan erat. Itu kan Yakobus, perkataan itu Yohanes. sebelum kejadian itu, Bang. Iya, bentar dong. Yesus berkata Ya, tersebut dong. belum kejadian pembunuhan itu. Kata siapa? Petrus dan Yohanes itu berjabat tangan dengan Paulus dalam satu persekutuan. Bahkan di suratnya Rasul Petrus itu membenarkan Paulus. Menyebutkan bahwa para hawariun ini sebagai orang-orang yang benar. Itu dengan pembunuhan Stefanus duluan mana, Bang? Stefanus dulu lah. Baru Paulus bertobat, bro. Makanya dia dari tadi ketawa itu kebodohan dia itu. Kalau nggak bisa jawab, nggak usah begitu. Kamu yang nggak bisa jawab. Kamu yang nggak bisa. Guru gereja berjabat tangan dengan Paulus yang menyamar sebagai domba siapa? Oke, bentar. Aku gini, ketika Paulus Yesus, maka gugurlah ayat orang yang benar. Karena ya, maka ayat Quran ini harus gugur. Kalau misalkan kamu masih mengakui Quran itu ayat benar, berapa, Quran gitu kan, apa, surat maka kamu apa, konsekuensinya ayat berapa, harus mengakui Paulus. Michael, suaramu. Oke, kita buka ya. Oke, sorry, bentar kita. Ya, kamu tuh jangan jadi tukang bohong, Fahmi. Dari tadi kamu juga. Jangan jadi penipu kan. Bohongnya di mana? Enggak, letak bohongnya. Kebohongan kan tadi udah banyak. Saya bilang saya manusia biasa, saya lupa. Itu keluaran bukan ulangan. Bukan lupa, memang ayatnya betul atau jauh. Kalau kamu bilang ulang ayatnya salah, iya, ini kitabnya aja udah lain. Cuman saya akui, saya lupa, lalu kamu bilang saya bohong. Kamu gimana? Kita buka ya. Kita buka ayat. Al-Imran ayat 52. Di sana Isa berkata kepada para bilang itu Allah itu tadi juga nggak ada, ayatnya juga nggak ada. Teman-teman kamu kita dengar baca jelas apa itu? Dua. No tafsir ya. No tafsir kamu. Enggak tafsir. Oh, iya, itu iya. tertulis jelas. Man ansori ilallah. Kami adalah sendiri membenarkan hawariun sebagai orang benar ya. Dan kita ketahui di sejarah itu membenarkan Rasul Paulus. Yesus itu orang benar. Pengikut Yesus orang benar. Yang nggak benar pengikut Paulus. Nah, sekarang di mana ayat itu? Di ayat itu mengatakan Paulus orang benar. Loh, ke-12 semua mengakui Paulus. Kamu minta ayat kan? Coba kamu buka 11 ayat 1. Itu jawabannya apa? Coba kamu baca dulu. Buka, kamu yang bawa ayat gimana sih? Oke, ini saya cariin dulu ya. Jadi kamu bilang pengikut benar. Dia adalah pengikut Kristus. Ya? Waspadalah terhadap guru palsu yang menyamar sebagai domba. Jadi ini nyamar, Waspadalah terhadap dia guru palsunya. Gurunya palsu nyamar ini. Yang di padang nyamarnya pura-pura baik, ngakunya baik begitu. Ada. Ya artinya ya aku sudah baca. Ini saya baca ya, 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga. Ini pernyataan Rasul Paulus. Aku juga menjadi Oke. Nih saya bacakan ya. Dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefa yang dipandang sebagai dan Tuhan supaya ada orang-orang. Oke, kesimpulannya gini. Surat Rasul Paulus itu mengakui Rasul Paulus. Iya, yang di Al-Quran jelas. Jadi dong. Mengakui bahwa dan 12 rasul ini hawariun. Ada Paulus di situ. Itu kan satu persekutuan. Enggak, itu hawariun, itu merujuk pada hawariun kan? Hawariun itu berasal dari kata hiwar, pengikut Isa, bukan penyembah Isa. Good. Ya, penyembah Isa atau pengikut Isa. Nah, iya, penyembah Isa atau pengikut Isa. Oke, good. Bentar. Iya, penyembah Isa. Hawariun itu pengikut Isa atau penyembah Isa? Bentar. Ya, kan mau potong-potong. Iya. Gitu. Hawariun itu penyembah. Hawariun berasal dari kata apa?
pernah dibahas ya sama Metatron masalah Hawarion. Bentar dong, jangan dulu dipotong. Nanti kamu Iya, silakan. lanjutin aja. Hawarion ini ke-12 itu Hawarion ini mengakui Rasul. Hawarion ini sebagai orang-orang yang bertanya sejarah, kamu buka Quran, kamu bertanggung jawabkan kan? Kamu gimana? Hawarion ini sebagai orang benar, diakui oleh Allah. Iya, Hawarion itu mengikuti Isa atau penyembah Kalau Isa? Hawarion boleh. Kamu kasih kita kesempatan ngomong dulu. Jadi ayat ini sebenarnya telah sebentar. Mana? Ya udah. Pakai bilang Quran. Ya udah, saya ini dulu. Dari tafsir Al-Qur'an, saya yakin bahwa ayat ini diturunkan. Sebentar, ayat ini diturunkan tentang utusannya. Andreas, Thomas, mereka diberikan kekuatan. Hanya ada satu golongan yang agamanya tersebar ke seluruh Romawi. Bagaimana mereka dikatakan orang-orang yang menang? Pada saat itu ada terus di Alexandria didirikan oleh Rasul Petrus kepada Markus dan di Roma Rasulan Paulus. Ya, kamu baca tafsir di mana Al-Qurtubi. bahwa Hawariun mengakui kerasulan Paulus? Tafsir mana kamu baca? Al-Qurtubi pun mengakui bahwa Romawi. Nama rolmu Saulus, Paulus sebenarnya. Atau Bulas? Sebentar. Saya tanya sama dan kamu. Bulus, ya karena begini bro, ini ada barrier bahasa kan antara P dan B. Itu Arabisasi. Paulus itu. B. Iya. Dalam huruf Paulus Arab itu ada ditulis Bulus. Ada Ufa. Ya, Itu pertama. Bisa membedakan P dan B. Kamu Majid itu, kamu kalau suruh dia ngomong P, dia pasti bilang B. Iya. Bahkan Kamu Petrus kan, sendiri disebut Butrus. Saya bawa tafsir juga boleh. Butrus. Kamu buat Udah tafsir. bawa aja. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan namanya. Kenapa kamu? Itu justru Ibnu Katsir Dikatakan itu namanya adalah Bulus. bukan Bulus di situ. Al-Qurtubi mengatakan dia mengakui juga Bulus sebagai utusan Isa. Bukan Bulus. Dia udah kamu bacakan. Bukan. Siapa? Pulsa 1 ayat 14. Ya, iya, Yasin kan yang kamu bicarakan kan? Bukan, Iya, Imran surat 52. Yasin yang... Peduli, tetapi mereka semua mengakui bahwa Nah, ini bukan ayat tafsir, kamu nggak bisa bedakan ayat sama iya, tafsir. kita lagi bicarain tafsir. Makanya kamu jangan pakai Kamu tafsir. lompat-lompat. Kalau nggak mampu ngambil dari Quran, jangan pakai Kita tafsir. lagi membicarakan tafsiran tafsirnya ayat yang berbeda. beda, bro. Jadi saya buka. Kamu Saya nggak buka ya. kehabisan amunisi ya? Sebentar, stop dulu. Paulus Ibn Ishaq terus pun mengkonfirmasi ada nama Paulus di situ. Udah, satu kata. Mau ngomong apa lagi? Satu poin buat Jadi kamu, memang sebentar. awal-awal di dalam di zaman awalnya mengakui semuanya mengakui Paulus sebagai kamu. Akidah yang diajarkan para utusan dalam surat Yasin 14. Ini lagi ya, kamu kalau baca kisah Nabi ya, karya Ibn Katsir, di situ pun Ibn Katsir menulis bahwa Paulus ini dijumpai oleh Isa. Kok bisa? Dan dia menjadi pengikut Isa. Cek. Ada suara saya? Mau membantu. Dan dikit aja Agatha, kalau kita jujur ya tafsir itu nyomot dari kisah orang-orang Arab bercerita tentang itu, selain nyomot daripada apa yang diceritakan oleh para ahli kitab ini, gitu loh. Oke, silakan.